Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makhluk-makhluk sosial. Sudah siap mendengar ringkasan film dari channel Cakap Film? Tapi tunggu dulu. Oke, jadi film yang akan saya ceritakan kali ini adalah film Ip Man. Film Ip Man ini adalah sebuah film aksi seni bela diri asal Hong Kong yang dibuat pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Wilson Yip dengan naskah tulisan Edmond Wong. Film ini dirilis oleh Mandarin Films Distribution di Hong Kong dan oleh Cathay Pacific Films di Singapura. Oke guys ya, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Silahkan siapkan cemilan dan juga kopi Anda agar Anda bisa menikmatinya. Oke, stay tune and enjoy. Happy watching. Film dimulai dari kota Fusan pada tahun 1935, salah satu kota makmur yang ada di Cina yang terkenal sebagai sarangnya bela diri. Terlihat para guru-guru yang sedang memantau muridnya berlatih bela diri. Di lain tempat, di rumah Yip Man, ajudannya bilang bahwa ada guru kungfu yang mau bertemu. Dari sini kita bisa lihat bahwa Yip Man adalah salah satu orang yang lumayan tajir di kota Fusan. Yip Man pun menemuinya. Orang ini adalah orang yang baru saja membuka perguruan kungfu di Fusan dan namanya adalah Liu. Dan tujuan ia menjumpai Yip Man adalah tak lain dan tak bukan mengajak Yip Man berlatih karena dengar-dengar Yip Man terkenal sebagai ahli Wing Chun. Yip Man pun sempat menolaknya secara halus, tapi Liu memaksanya. Bahkan Liu siap harus menunggu Yip Man selesai makan malam. Bahkan Liu pun berkata, "Kita latihan secara pribadi saja, jadi kita bisa merahasiakan kemenangannya." Lantas Yip Man pun menyanggupinya, dan Yip Man pun kembali untuk melanjutkan makannya dengan anak istrinya. Bahkan Yip Man pun mengajak Liu untuk bergabung makan dengannya. Istri cantik Yip Man pun melirik sinis kepada Liu karena cara makan Liu yang terlihat seperti busung lapar. Selesai makan, Yip Man pun sebat santuy dulu, sedangkan Liu lanjut memakan cemilan ringan dan menyeruput kopi. Di waktu yang sama, ada seseorang remaja yang bernama Yuan ingin mengambil layangannya yang sangkut di salah satu pohon teras rumah Yip Man. Yip Man dan Liu pun akhirnya bertarung, dan saat Liu terpental, remaja itu pun tidak sengaja melihatnya dari jendela. Yip Man pun kembali menyerang Liu dengan teknik Wing Chun-nya sampai Liu mengaku kalah. Lalu Liu pun pulang dan sambil meminta kepada Yip Man agar untuk merahasiakan latihan ini. Di sebuah restoran, terlihat Yuan yang menceritakan kekalahan Liu di depan tongkrongannya. Tak berselang lama, guru Yip pun datang ke restoran itu untuk menemui temannya yang bernama Kuan. Di tempat lain, Liu yang sedang meminum kopi sambil mengawasi muridnya mendengar kabar beredarnya kekalahan dirinya dengan guru Yip. Lantas Liu kaget dan langsung pergi menemui Yuan. Liu pun memarahi Yuan di depan umum. Lin pun melerainya. Lin adalah kakak kandungnya Yuan. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas untuk ke atas. Tujuan ingin mengonfirmasi langsung pada guru Yip. Liu dengan muka ragu berkata pada guru Yip agar ia menjaga reputasinya. Lin pun menarik Yuan keluar dan melarangnya mempermalukan orang di depan umum. Yuan masih saja ngegas, emang kenapa nggak boleh? Seketika Lin pun memplorotkan celana Yuan dan membuat dia malu dan menerima tertawaan dari semua orang. Lalu tiba-tiba saja polisi Li Zhao datang dan meminta agar kumpulan kungfu ini tak bikin kekacauan. Dan dia berkata kalau kungfu itu kuno, sekarang zamannya pistol, sambil mengarahkan pistolnya ke kepala Yip Man. Seketika itu,
Guru Yip Man pun langsung memblokir pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Yip Man pun mengakui bahwa praktisi kungfu itu emang berisik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Dengan sifat humble-nya Yip Man, ia pun mentraktir Li Zhao dan kerumunan itu pun bubar. Di rumah terlihat Yip Man yang sedang memberi sedikit investasi untuk membuka pabrik kapas. Kuan pun menerimanya. Saat sedang mengantar Kuan keluar, tiba-tiba saja Lin datang untuk menunjukkan jurus-jurus baru. Sementara istrinya menemani Zun yang sedang menggambar. Saat sedang asik, Zun pun datang dan menunjukkan hasil gambarnya. Yip Man pun mengacuhkannya, lantas sang istri menatapnya dengan sinis. Melihat dari luar pagar, beberapa warga pun memintanya mengulangi aksinya. Mendengar itu, sang istri marah dan mengusir mereka semua, dan meminta agar Yip Man agar dirinya itu lebih meluangkan waktu untuk anaknya. Di suatu hari, ada sekelompok kumpulan preman pensiun yang hendak menantang guru kungfu di Fusan. Kelompok ini dipimpin oleh Jin. Jin pun menentang perguruan yang pertama, dan pertarungan pun terjadi. Tapi sial, guru ini kalah. Jin pun mendatangi perguruan kedua. Kali ini mereka menggunakan senjata, dan sama saja guru ini pun kalah juga. Jin dan anak buahnya pun bangga dan merayakan di warung bakso Pak Somad. Tiba-tiba sang penjual berkata, "Jangan terlalu bangga dulu jika kalian belum bisa mengalahkan Yip Man." Mendengar itu lantas ngebuat Jin mencari Yip Man dengan membawa warga sebagai penonton. Sesampai di rumah Yip Man, Jin pun langsung mengajaknya bertarung. Yip Man pun menolaknya dan sang istri pun memarahi gerombolan itu. Jin merasa sedih melihat Yip Man takut dengan istrinya. Bahkan Jin pun bilang bahwa ia tidak akan membunuhnya. Bila perlu Jin juga tidak akan menggunakan tangannya. Mendengar itu, sang istri pun mengizinkan. Lalu polisi datang dan memohon agar Yip Man mengembalikan kehormatan Fusan. Dan pertarungan pun dimulai. Terlihat di awal, Yip Man masih membaca gerak-gerik Jin. Dan setelah itu, Yip Man pun menata serangan demi serangan yang membuat Jin keteter. Sampai pada titik Jin merasa tidak sanggup dan ia pun menggunakan pedangnya, sedangkan Yip Man menggunakan kemoceng. Pertandingan pun akhirnya diakhiri oleh Guru Yip dengan memukul bokong Jin, dan akhirnya Jin kalah, dan mereka pun keluar sambil disoraki warga Fusan. Dan terlihat Yip Man dan istri sedang belanja perabotan rumah yang rusak akibat perkelahian semalam. Dan terlihat juga banyak warga yang memberinya secara cuma-cuma atas ucapan terima kasih kepada Yip Man, karena telah menjaga nama baik Fusan. Namun kisah indah itu tak berlangsung lama, karena pada tahun 1937, saat Jepang menjajah Cina dan mengambil alih Cina pada tahun 1938, banyak orang-orang yang mati kelaparan, populasi Fusan pun menyusut tajam, dan rumah Yip Man pun disita Jepang untuk menjadi markas. Kini Yip Man pun harus hidup serba kekurangan, walaupun demikian, sang istri pun tetap setia di sampingnya. Dan karena Yip Man melihat tong beras yang sudah kosong, Yip Man pun mengambil jam tangannya dan menukarnya dengan beras. Di sela-sela menukar beras, Yip Man pun bertemu dengan Kuan dan mengajak Yip Man untuk ke pabrik kapasnya. Dan tak lupa, dia menawarkan kepada Yip Man sebuah jabatan, mengingat Yip Man adalah salah satu investor di pabrik itu. Tapi Yip Man pun menolaknya karena tidak mau berhutang budi. Suatu hari, Yip Man tengah membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya pun selalu memikirkan persediaan makanan, tetapi Yip Man selalu menenangkannya, karena esok hari dia akan mencari pekerjaan.
Keesokan hari pun tiba, tapi sial buat Ip Man karena dia selalu ditolak toko demi toko. Hingga pada akhirnya Ip Man pun ikut kerja rombongan batubara. Dan ternyata dia bertemu juga dengan Lin. Saat sedang beristirahat, Lin melihat guru Yip menyimpan jatah makanan. Dengan begitu, Lin yang merasa kenyang meminta agar guru Yip membantunya menghabiskan jatah Lin. Mereka pun makan bersama dan saling bertanya kabar. Ternyata Yuan tidak pernah pulang ke rumah semenjak Lin memelorotkan celananya. Entah masih hidup atau tidak, tapi Lin ingin bertemu dan meminta maaf. Lalu Lin pun sadar bahwa dia kehilangan kaleng putih. Saat tengah mencari kaleng putih itu, tiba-tiba tentara Jepang pun tiba ataupun datang. Polisi Li Zhao kini jadi penerjemah untuk tentara Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Fusan jago kungfu, maka ia ingin mengundang orang Fusan untuk bertarung dengan karatenya. Jika mereka menang, maka mereka akan dapat beras 1 kantong. Orang-orang Fusan pun bersemangat, termasuk Lin yang ikut serta ke sana, sedangkan guru Yip tidak ikut. Tibalah mereka di TKP, terlihat guru Liu sedang menghajar karatenya. Dia menang dan mendapatkan beras. Tiba-tiba pemimpin Jepang, yaitu Jenderal Miura, ingin ikut juga dan ingin melawan 3 orang Fusan sekaligus dan akan tetap memberikan beras walaupun kalah. Kemudian 3 orang Fusan pun memasuki arena, yang mana salah satunya adalah Lin. Hanya dengan sekali serangan, 3 orang tersebut pun dapat dijatuhkan, tetapi tidak dengan Lin yang terus bangkit dan melawan. Alhasil Lin pun dihajar hingga berlumuran darah. Keesokan harinya, Yip Man bekerja kembali dan melihat ada kaleng putih milik Lin. Dan Yip Man pun menyimpannya. Saat sedang makan siang, Li Zhao dan tentara Jepang datang lagi dan mencari yang mau bertarung lagi. Yip Man pun sontak menghampiri Li Zhao dan menanyakan soal Lin. Li Zhao mengaku tidak tahu, bahkan Yip Man pun terus bertanya, tapi Li Zhao menghiraukannya. Karena penasaran, Yip Man pun ikut ke tempat kemarin, berharap bertemu dengan Lin. Sesampai di lokasi, Yip Man melihat Liu yang sedang menang dan memohon izin agar bisa melawan 3 orang lagi. Dan Kapten Miura pun mengizinkannya. Terlihat Liu yang sedang kesusahan melawan karatenya dan sampai pada akhirnya dia pun menyerah. Lantas Liu pun bergegas pulang dengan wajah lebamnya sambil membawa berasnya. Tapi tiba-tiba kepala Liu ditembak. Melihat itu Yip Man pun marah pada Li Zhao. Ternyata yang menembaknya adalah Kolonel Sato. Dengan alasan yang kalah dilarang membawa beras. Lantas Jenderal Miura pun marah kepada Kolonel Sato dan berkata, ini hanya turnamen, jangan ada tembak-tembakan lagi. Turnamen pun diteruskan. Terlihat Yip Man marah dan berteriak atas kejadian barusan. Dan dia pun ingin bertarung dan bertanya pada Li Zhao, apakah Lin dipukuli hingga mati? Li Zhao hanya diam dan membukakan pintunya untuk Yip Man. Yip Man pun meminta 10 orang sekaligus. Li Zhao melarangnya karena itu sangat berbahaya, tapi Yip Man bersikeras. Sontak Miura pun kaget dengan itu. Tapi Miura pun tetap mengabulkannya. Dan kemudian pertarungan pun dimulai. Dengan kondisi Yip Man yang sedang marah, ia menghajar habis-habisan ke 10 karatenya Jepang.
Dan Miura pun yang terkagum melihatnya. Akhirnya Ip Man pun menang. Dan Miura pun meminta agar Ip Man kembali sambil memberikan berasnya. Tapi Ip Man menolaknya dan Ip Man pun pulang dengan membawa beras Liu yang sudah berlumuran darah dan menemui keluarga Liu. Di sana Ip Man diperingati oleh Li Zhao agar hati-hati dengan orang Jepang. Ip Man pun menampar Li Zhao dan berkata, "Kau adalah pengkhianat." Di lain tempat terlihat Jin yang mau menghalang truk. Saat truk berhenti, anak buahnya pun berdatangan untuk ngebajak truk tersebut dan pergi ke pabrik kapas. Lalu Jin meminta uang sambil memukuli Quan. Karena memang tidak punya uang, melihat ayahnya dipukuli, Zhou pun pergi ke tempat Guru Yip dan melaporkan kejadian tersebut. Tapi sayangnya saat Guru Yip tiba, ternyata mereka keburu pergi dan janji akan datang lagi. Dan melihat Quan yang cedera sedang bekerja, Quan pun memohon agar Yip melatih mereka. Ip Man yang kasihan pun menyanggupi dan Ip Man pun mengajari semua buruh pabrik tersebut. Di malam harinya Li Zhao pun bergegas menemui Ip Man. Dia menghimbau agar tidak datang ke pabrik kapas. Saat di pabrik kapas, Seto pun menanyakan keberadaan Ip Man dengan bahasa Jepang. Saat Quan disiksa, muncullah Ip Man untuk menyerahkan diri. Lalu dia dipukul sampai bertekuk lutut. Saat Seto ingin menembaknya, tapi Miura mencegahnya dan meminta Yip agar mengajarkan kungfu kepada Jepang. Ip Man pun menolaknya, dia malah menantang Miura duel. Dan Miura pun menyuruh bawahannya untuk menahannya. Ip Man pun berteriak pada Quan agar membawa istri dan anaknya pergi dari Fusan. Keesokan harinya, sang istri yang dibawa Quan pergi dari Fusan menangis karena tidak mendukung kesukaan Ip Man, yaitu berkelahi. Akhirnya pertarungan pun dimulai juga. Saling pukul terjadi dan jual beli serangan pun terjadi. Rupanya, istri dan Quan pun kembali ke Fusan untuk melihat Ip Man. Saat Miura kalah dan babak belur, warga Fusan pun teriak kegirangan. Di tengah kesenangan, ternyata Kolonel Seto menembak Ip Man hingga luka dan jatuh. Seketika itu warga pun beraksi dan menolong Ip Man. Dan seketika itu juga, Li Zhao pun berusaha merebut pistol Seto dan berhasil menembak leher Seto. Dan film pun udahan. Gimana ending dari ceritanya tadi? Seru tidak? Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Semoga kalian semua terhibur. Dan apabila kalian ingin merequest film, silahkan tulis di kolom komentar agar saya tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.